Tayyib, alhamdulillah, bil ams nahnu nadrusu fi ma ta'alaq bil munada. Kemarin kita sudah membahas terkait munada. Sebagaimana yang kita ketahui, misalnya ya Ahmadu, Ahmadu itu sebagai munada, ya sebagai harfun nida. Dalam bahasa Arab, munada itu ada 5 jenis. Yang pertama mufrad alam, kedua nakirah maksudah, ketiga nakirah ghairu maksudah, keempat mudhof, kelima musyabbah bil mudhof. Kemarin juga kita sudah membahas terkait jenis-jenisnya. Begitu juga i'rabnya, kalau nomor 1 dan 2 artinya mufrad alam dan nakirah maksudah itu mabni ala alamati raf'i. Contohnya mufrad alam ya zaitu bi ghairi tanwini, tanpa di tanwin, tidak boleh ya zaitun, ya Ahmadu, ya Muhammadu. Kemudian nakirah maksudah mabniun ala raf'in atau mabniun ala alamati raf'i ya talibu ijlisuna, ya waladu sa'idni. Kemudian an-nakirah ghairu maksudah mansubun, al-mudhaf mansub, al-musyabah bil mudhaf juga mansub. Itu terkait pembahasan kemarin yang berhubungan dengan munada. Wal'an nahnu nadrusu fi ma ta'alaq bi maf'ul li ajlih. Hari ini kita masuk ke maf'ul li ajlih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adalaina min barakatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa al-ismu al-mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajlih ini adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Dalam kitab lain, ismun mansubun yudhkaru li sababi wuqu'i hudutsi fi'lihi. Maf'ul li ajlih ini adalah kalimat isim yang disebutkan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Itu maf'ul li ajlih. Kita coba perhatikan ke contoh terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kita perhatikan contoh terlebih dahulu. Qama Zaidun ikraman li abihi. Qama Zaidun ikraman li abihi. Zaid berdiri karena memuliakan ayahnya. Ikraman ini disebutkan yudkaru lisababi wuku'i hudusil fi'li qama. Ikraman ini disebutkan karena menjelaskan sebab terjadinya Zaid berdiri. Kalau misalnya ditanya, limada yaqumu Zaidun? Misalnya, kenapa Zaid berdiri? Yaqumu Zaidun ikraman li abihi. Zaid berdiri karena memuliakan ayahnya misalnya. Zahaba Zaidun ila baiti ummi ishtiyaqan. Zaid pergi ke rumah ibunya ishtiyaqan karena rindu. Kenapa Zaid pergi ke rumah ibunya? Ishtiyaqan karena rindu. Kemudian asjudu lillahi syukran. Saya sujud kepada Allah karena berterima kasih. Kenapa saya naf'alu an asjuda? Kenapa saya kok bersujud kepada Allah? Syukran, karena bersyukur. Satu misal lagi, taraktu al-munkarati khasyatallah. Saya meninggalkan kemungkaran karena takut kepada Allah. Khasyatallah. Karena takut Allah atau takut kepada Allah. Kita lihat di sini yang pertama ikraman, ishtiyaqan, syukran, hasyatallah. Kalimatnya itu dia digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan ya. Mansubun yudkaru libayani sababi wuqu'i fi'lihi, untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Dari sini, dari contoh-contoh itu, teman-teman ada yang tanyakan? Ukti Johan Ganteng? Belum mulai. Ukti Nur Maida?
Nah, Ustadz, Kaifa fahimti maf'ul li ajlih? eh, ini yang saya mau tanyakan Ustadz, kenapa bentuknya berbeda-beda? Mm-mm. Apakah dia tidak tergantung pada teks kalimatnya? Maksudnya ada yang di tengah, ada yang di akhir, kemudian ada yang ghairu mufrad, khasyatallah mudafun ilaih. Mm-mm. Itu aja Ustaz. Tayyib. Jadi terkait letaknya itu tidak ada ketentuannya. Entah itu berupa mudhaf ilaih, entah itu berupa masdar, ketentuannya tidak melebar. Hanya saja khusus untuk maf'ul li ajlah ini, yang pertama dia harus terbuat dari masdar kolbi. Masdar kolbi ini masdar atau diambil dari kaca kerja yang berkenaan dengan hati. Contohnya ikraman memuliakan, ghadban marah, istiaqan rindu, syukran berterima kasih. Kemudian terkadang maf'ul ajlah ini juga berupa susunan mudhaf ilaih. Boleh, artinya nggak harus, tapi boleh. Khasyatullahi atau khasyatan lillahi juga boleh. Gitu. Jadi untuk peletakannya itu tidak ada ketentuannya. Boleh ditaruh di tengah, boleh ditaruh di akhir. Tayyib, Ukhti Nurmaidah? Nah, Ustadz itu yang di sampingnya penjelasan apa itu Ustadz yang enggak kelihatan semua di layar? Ismun Belum, belum, mansub. belum saya Oh, jelaskan. Saya masih ah, mengamati contoh terlebih dahulu. oh, apa Ustadz tak kira tuh bagiannya. Tayyib. Dari contoh itu teman-teman ada ditanyakan? Tafadhal bisual, Ukhti Johan Ganteng, hal fahimti? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Tayyib. Maf'ul ajlah ini ketentuannya yang pertama dia harus disebutkan karena sebab terjadinya suatu pekerjaan. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, qama Zaidun ikraman li abihi limada yaqumu Zaidun li'annahu akrama yukrimu li'annahu yukrimu li abihi. Itu kan? Kenapa kok Zaid berdiri? Karena Zaid berdiri, melakukan berdiri itu karena memuliakan ayahnya. Kemudian yang kedua, yakuna masdarul qalbiyan. Maf'ul mutlak ini terbuat dari masdar qalbi. Masdar yang keluar atau kata kerja yang keluar dari hati. Misalnya benci, rindu, suka, marah, berharap, tomak, hasud, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan hati. Yang artinya bukan minal jawareh, tidak anggota badan seperti melihat, mendengar, menendang, berpikir. Misalnya di situ ta'diman memuliakan, ikraman, ta'diman mengagungkan, ikraman memuliakan, tahkiran menghina, huznan sedih, rojaan berharap, syukran berterima kasih, hayaan malu, ihtiraman memuliakan, rohbatan suka. Jadi banyak lebih dari ini, banyak pastinya terbuat dari masdar qalbi. Gitu teman-teman, indakum as-soal terkait hal ini. Ini susunannya dari tadi belum disebutkan, Ustaz. Misalnya, koma zaitun ikroman li abihi. Tadi yang Hmm. diterangkan kan cuma ikromannya saja sebagai maf'ul li ajli. Yang lainnya belum diterangkan. Iya, karena fokusnya di maf'ul ajli. Oh gitu, ya ya Ustaz. Iya, kalau ini sudah saya terangkan. Zaitun ini jadi fa'il, fa'il sudah.
koma fiil sudah. Gitu. Fokusnya di maf'ul ajlihnya. Iya, Ustaz. Bagaimana? Hal fahimti maf'ul ajlih? Nah, ini kok ini tadi syarat yang kedua kan ada maf'ul mutlak. Lah, ini yang nggak paham saya, Ustaz. Mana maf'ul mutlak? Loh, syarat yang kedua tadi bunyinya apa? Maf'ul Mana? mutlaknya Yang terdiri dari masdar kolbi. ya, ya, siapa yang bilang maf'ul mutlak? Oh, nggak ada dah. Enggak ada. Mana maf'ul mutlaknya? Oh, tadi saya nyatetnya itu syarat yang pertama terjadinya maf'ul biajlih itu sebab terjadinya pekerjaan. Dua, maf'ul mutlak terdiri dari masdar kolbi. Maf'ul ajli. Itu terbuat dari masdar kolbi. Oh, salah. Iya. Iya. Apa bedanya maf'ul mutlak sama maf'ul ajli? Nggak tahu sih. Kalau nggak tahu berarti nggak paham maf'ul mutlak, belum paham maf'ul mutlak. Gunanya maf'ul mutlak untuk apa? Kalau maf'ul ajlih itu untuk apa coba? Kaifa, coba dibaca lagi. Ukti Nur Maidah. Jaringannya susah ini kayaknya Ukti Nur Maidah. Kaifa, Ukti Johan. Oke, bonus Ustaz. Gimana cara membedakan maf'ul mutlak sama maf'ul ajlih? Nggak tahu. Maf'ul mutlak Nggak tahu. terbuat dari apa? Tidak tahu, Ustaz. Oh, coba dibuka maf'ul mutlak. Sudah kita bahas maf'ul mutlak. Latakul tidak tahu, tapi ansa, lupa. Oh iya, ini Ustaz. Apa ini? Maf'ul mutlak itu maknanya ada tiga, menegaskan kata kerja. Ba'at mingkol itu ya, Ustaz. Ya, maf'ul mutlak terbuat dari apa? Maf'ul mutlak itu masdar. Maf'ul Terbuat dari apa? mutlak itu masdar. Masdar, oke, sudah cukup. Kalau maf'ul ajlih terbuat dari apa? Kalau maf'ul ajli itu masdar. Masdar. Apa bedanya? Masdar kolbi. Oke, jadi khusus untuk maf'ul ajlih ini harus berupa masdar kolbi. Kalau maf'ul mutlak tidak berupa masdar kolbi. Gitu. Dan juga kalau maf'ul ajlih disebutkan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Gitu. Kaifa uti Nur Maidah? Baik, Kaifa ukti Johan Ganteng sudah paham? Ada yang tanyakan? Ya, betul. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Coba tafadhal bi kitabatil amsilah yudkaru fi maf'ul ajlih. Coba sih buat contoh kalimat bahasa Arab yang ada maf'ul ajlihnya. Karena li'anna al-alamat minal fahmi yudkar al-misal. Di antara Saya tanda seseorang itu
faham atau bisa dikategorikan faham itu ketika mampu menyebutkan contohnya. Coba contohnya maf'ul li ajlih gimana? Susunan kalimat yang terdapat maf'ul li ajlih. Saya makan karena lapar. Oke. Saya makan karena Kira-kira lapar itu muncul dari mana? dari anggota badan. Iya, berarti dia master bukan. Salah. Master kolbi bukan. Bukan. Terus bagaimana kalau bahasa Arabnya saya makan karena lapar? Pakai lam. Ana akulu. Atau ana akulu li anni ju'an. Saya lapar karena saya makan. Li anni. Au li annani karena saya. Karena sesungguhnya saya. Kalau ini kan dia tidak ada lamnya. Tapi sudah mengandung karena di dalamnya. Seperti ikraman karena memuliakan. Tidak perlu lam. Sama kayak hal dalam keadaan isim dzaraf zaman mengandung makna fi. Begitu juga dengan ini. Dia itu tidak perlu kita membahasarkan karena. Sebab di situ sudah mengandung makna karena. Misalnya qama Zaidun ikraman li abihi, Zaid berdiri karena memuliakan ayahnya. Gitu Ukhti Johan Ganting. Nggih, berarti saya ini tadi tinggal nambahi li'anani gitu ya, Ustaz. Ya, tapi dia bukan kategori maf'ul li ajlih. Oh, salah. Nah, karena apa, Coba, Ustaz? Karena apa? lemes. Karena apa? Berarti ini Karena tidak gimana? terbuat dari masdar kolbi. Gini aja. Mm, Saya beli es mm, karena dikejar-kejar, karena haus dikejar-kejar. Apa ya? Kucing. Sudah karena haus itu. Oh, Nah, tapi haus itu dia muncul dalam iya, Ustaz. pekerjaannya itu muncul dari mana? Perutkah, hatikah, Oh iya. tenggorokankah? Berarti saya kok Kalau selalu dalam apa gitu selalu dari anggota badan yang saya sebutkan, Ustaz. iya, makanya perlu dititik fokuskan masdar kolbi terlebih dahulu. Malu, sedih, menghina, hasut, suka. Hmm, Coba dibuat contoh dari situ. eh, ana ada rusu al-lughatul arabiyah Mm, eh, karena saya ndak bisa. Eh, karena saya, ya, karena saya tidak bisa. Karena saya Li'ani sedih, lah. gak bisa membaca. Oke, boleh. Adrusu al-lughata al-arabiyyata huznan. Boleh, gitu sudah cukup. Saya belajar Al-Quran karena sedih. Belajar bahasa Arab karena sedih. Itu sudah benar itu. Kenapa dia belajar bahasa Arab? Karena dia sedih. Tapi agak gak nyambung sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Tayyib. Uhti Nurmaidah, Karena sedih, tidak bisa membaca. Ahi Jackson. Kaifa Uhti Nurmaidah? Suaranya tidak terdengar. Nah, Ustaz, mada Ustaz? Apa saya bagaimana enggak? Oh, tayyib. Udkuri al-amsila allati yudkaru fihi maf'ul ajlih. Buatkan misalan wahidan Oh, nah alladhi yudkaru Ustaz. fihi maf'ul ajlih. Tafadhal.
Nah, Ustaz, ana jarib. Bakaitu sobahan godban li sadiqati. Sahih. Bakaitu sobahan ghadban li sadiqati. Sahih. Syukran Ustaz. Afwan. Kaifa akhi Jackson? Hal fahimti hadhil madah? Karena kata dakhul hadisan sepertinya baru saja datang. Tayyib, mafi soal? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ini, ya na'am. Tayyib, tafadhol. Saya hanya ingin menegaskan pemahaman saya, Ustadz. Mohon diluruskan jika keliru sebelum Tayyib. pindah. Ini baina maf'ul mutlak wa maf'ul li ajli. Kalau dia maf'ul mutlak, dia sama-sama masdar. Tapi kalau maf'ul mutlak ala makna litakid untuk menegaskan kembali kata kerja. Sahih. Itu maf'ul mutlak ya Ustadz. Nah, terus kalau dia maf'ul li ajli, dia juga dalam keadaan masdar, namun dia dia terletak karena sebab dari kata kerja. Ya. Sahih. Misal kama zakarna anifan ihtiraman li abihi wa ghairu zalik. Hakaza Ustaz. Sahih. Nah, syukran Ustaz. Fakaturidu litakid kay afwan jaidan. Tayyib. Walakin khasah li maf'ul ajlah minal masdar al-qalbi. Naam Ustaz, naam. Afwan ansa. Huwa muhimmun jiddan. Naam, tayyib. Kaifa hi Jackson? Indaka soal? Oh, enggak. Yadkhulu ila hadhihi. Tayyib. Tayyib, kemudian kita lanjutkan ke maf'ul ma'ah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada alaina barakatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wal ismul mansub alladhi yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Jadi maf'ul li ajli ini adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan kebersamaan dalam pekerjaan. Atau mudahnya dipahami adalah maf'ul li ajlah ini kalimat isim yang terletak setelah wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan makna bersama atau istilah kebersamaan. Wawu ma'iyah ini itu nanti dia sebagai tanda bahwa isim setelahnya itu nanti menjadi maf'ul ma'ah. Ketika maf'ul ma'ah maka dia wajib nasab. Kita perhatikan contohnya dulu. Sirtu, saya berjalan, wan nila, bersamaan dengan sungai Nil. Jadi posisinya berjalan, ini sungai Nil ya, kemudian jalan, alirannya mengalir bersamaan dengan berjalannya dia. Nah ini disebut wawu ma'iyah teman-teman. Wawu ma'iyah. Ini bukan wawu atof ya, bukan wawu atof. Kemudian misalnya istawa al-ma'u wal khosyaba. Air dan kayu itu naik bersamaan. Jadi air sama kayu ukuran ini naik secara bersamaan. Hada yusama bi maf'ul ma'ah.
Misalnya lagi, astaiqidu wa adzanal fajr. Saya bangun bersertaan dengan adzannya salat fajar. Ja'ul ustadu wal barku. Kira-kira terjemahnya apa, teman-teman? Kira-kira terjemahnya apa, teman-teman? Ustadz telah datang. Wal barku apa Ustadz? Barku Ustadz. Barku itu beldek. Beldek, Oh petir. iya. Ustadz datang bersamaan dengan petir. Jadi posisinya datang masuk ke kelas stayer. Itu barkonya itu nanti disebut maf'ul ma'ah. Dia nasab. Dari contoh ini, teman-teman ada yang ditanyakan terkait maf'ul ma'ah? Ukti Johan Gandeng, gimana? Maf'ul ma'ah itu berarti wawu gitu aja Ustadz ya. Wawu yang Enggak. menunjukkan kebersamaan. Kalimat yang terletak setelah wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan arti bersama, bersamaan, dengan. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu hanya kita menggunakan rasional saja. Jadi misalnya sirtu wan nila, saya berjalan dan sungai Nil. Kira-kira itu enak didengar enggak, teman-teman? Tidak. Tidak. Yang dimaksud adalah saya berjalan bersama dengan aliran sungai Nil. Misalnya, saya bangun dan adzan subuh. Kira-kira enak didengar, teman-teman? Tidak. Tidak. Saya bangun bersamaan dengan adzan subuh. Nah, ketika menunjukkan makna kebersamaan itu, nanti isimnya setelah wawu ma'iyah itu nanti disebut maf'ul ma'ah. Tayyib. Dan dia harus nasab. Nggak boleh sirtu wan nilu, tidak bisa. Istawa al-ma'u wal khosyabu, tidak bisa. Itu terkait maf'ul ajrih. Indakuma as-su'ala. Ada pertanyaan? Nah, Ustadz, Tayyib. ya Ustadz, terima kasih kesekian kalinya. Tayyib. Ustadz, Wasyukru terkadang ala wajib. ada dalam terkadang didapati dalam kalimat itu ada contoh yang agak beda-beda tipis antara waw ma'iyah dengan waw ataf, Ustadz. Bagaimana untuk membedakannya itu, Ustadz? Misalnya seperti ini. Akal tusa maka wara saha. Waw apa di situ, Ustadz? Waw ataf atau waw ma'iyah? Definisi untuk membedakannya, Ustadz, apa cukup dengan yang ini tadi, mengenali setelah waw ma'iyah itu dia adalah maf'ul ma'ah bi alamatin nasbi atau mungkin hunaka alamatun ukhra, Ustadz? Hadza faqad. Syukran. Tayyib. Jadi kalau ada perbedaan penafsiran antara ini wawu ataf atau wawu ma'iyah, kalau muncul kerancuan seperti itu, maka yang dimenangkan itu wawu ataf. Jadi kalau misalnya akaltu as-samaka wara'sahu, itu nanti yang dimenangkan adalah wawu ataf. Karena posisinya kerancuan di dalamnya ini wawu ataf atau wawu ma'iyah. Tapi kalau sudah jelas wawu ma'iyah ya wawu ma'iyah. Kalau munculnya kerancuan ini wawu ma'iyah atau wawu ataf, berarti wawu ataf. Gitu. Jadi lebih diunggulkan misalnya qaulu rajihnya itu wawu ataf.
Kita Ukti Nur Maidah. Naam, tamam. Syukran. Nah, kecuali kalau makannya semuanya. Kalau misalnya konteksnya saya makan ikan, ya, saya makan ikan Karena nang dan bae, kepalanya pada misalnya. bae mulai. Saya makan ikan dan kepalanya. Kira-kira itu nanti kalau misalnya bermakna bersama, ya, kebersamaan, nanti agak bingung. Artinya dia itu ini makannya itu secara semua langsung atau habis ikan terus ke kepala, karena itu nanti munculnya bukan di wawu ma'iyah melainkan wawu huruf ataf kalau ada bertentangan seperti demikian. Jadi ada kaul rojehnya yang diunggulkan itu yang mana? Ketika terdapat kerancuan dalam mengertikan ini wawu ma'iyah atau wawu ataf. Tapi kalau sudah ditentukan ini masuk akalnya wawu ma'iyah, berarti wawu ma'iyah. Tapi kalau sekiranya dia itu bisa disebut wawu atof, maka dimenangkan ya wawu atof. Seperti ja'a zaitun wa amrun. Kira-kira dia mempunyai makna ganda nggak teman-teman? Halo? Ja'a zaitun wa amrun itu dia mempunyai makna ganda enggak teman-teman? Kalau dari segi harokatnya, dia sudah jelas. Ja'a zaitun wa amrun. Zaid dan Amar itu datang. Bisa jadi Zaid datang dulu, kemudian Amarnya. Artinya di sini ada dua kemungkinan. Ini bisa bersamaan, bisa 1 detik kemudian misalnya. Kalau seperti itu nanti dimenangkan ya wawu atof. Gitu tuh Nur Maidah. Halo? Tapi kalau habis wawu atof itu apa rofa ya Ustaz? Tergantung maktufnya. Maktuf alaihnya irobnya apa. Misalnya saya membeli kitab. Istaro itu al-kitabah wal kolama. Bukan wal kolamu. Fahim? Ya Ustaz. Taib Ukhti Nur Maidah, indaki soalan akhir. Maaf ya Ustaz, syukran. Afwan. Taib wa amma khabaru kana wa akhwatuha isma'inna wa akhwatuha faqad taqaddama dzikruhu fil marfu'at. Kalau khabarnya kana dan isimnya inna itu sudah disebutkan di isim-isim wajib dibaca rafa kemarin. Wa kadzalika atawabi faqad taqaddamat hunaka, sudah dijelaskan. Perlunya diulangi teman-teman, barangkali perlu diulangi terkait khabarnya kana ini isimnya inna dan juga atawabi yang meliputi naat atau taukid badal. Dalam kitabnya itu jelas di situ disebutkan khabarnya kana dan isimnya inna itu sudah dijelaskan sebelumnya pada bab marfu'at, begitu juga dengan atawabe. Tayyib. Itu dari segi terjemahnya dan sudah sempat saya jelaskan terkait hal itu. Barangkali ada yang perlu di review kembali. Tafadhol.
Tafadhol, idza soal. Ada pertanyaan teman-teman? Obat inna. Nah, Ustadz, tawabi ya Ustadz, yang mana Ustadz? Tawabi yang kaif Ustadz? Tawabi itu isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya. Tawabi itu kayak naat atau taukid badal. Tabe itu kan artinya sesuatu yang mengikuti. Naat mengikuti man'ut. Ma'tuf alaih mengikuti ma'tuf alaih. Maktub Taukid alaih. mengikuti mu'akkad. Badal mengikuti mubdal minhu. Itu yang disebut dengan tawabe. Dan itu sudah dijelaskan di bab marfu'atil asma. Hanya saja merubah Nah, i'rabnya. Misalnya nih, buat contoh ya. Istaraitu al-kitaba wal qalama. Ini yang naat misalnya. Istaraitu al-kitaba al-jadida. Itu Zaida nafsahu. Ra'aitu al-ustada Zaidan. Tayyib. Al-qalama ini jadi apa teman-teman? Maaf. Apa ini maaf? Masdar. Maktuf. Mak. Maktuf. Ini loh, Kenapa kok pindah. i'rabnya nasab? Karena mengikuti maktuf ngikut kal alaih. kitabah sebagai maf'ul. Tayyib. Al-jadida kedudukannya sebagai apa? Naat. Sifah, naat atau sifah. Sahih. Naat harus mengikuti Man'ut. man'utnya. Karena man'utnya nasab, maka naatnya Nasab. nafsa. Nafsa ini kedudukannya menjadi apa? Taukid. Dia menegaskan Zaid. Saya melihat dirinya Zaid. Kenapa kok sa? Karena mu'akadnya nasab. Ra'aitu al-ustada Zaidan. Dia menjadi badal. Kenapa kok Zaidan? Karena mubdal mihimnya berupa mansub. Nah, ini yang disebut dengan tawabe. Tawabe yang meliputi ini. Itu Ukti Nurmaidah? Ya Ustaz, mafhum jiddan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa Ukti Johan Kanteng? Nggih, Ustaz. Mafhum? Tapi lah ditanyai nggak bisa, Ustaz. Tayyib. Insya Allah paham, Ustaz. Tapi jangan Tayyib, ditanyain. alhamdulillah. Tinggal murojaah. Ukti Johan pengen cepat paham? Iya, Ustaz. Alimi hadal ilm. Ajarkan ilmu ini. Entah sama Iya, muridnya itu atau ajarkan. sama anaknya. Li'anna hina nahnu nuridu an nu'allima al-uluma fa insyaallah nafhamu syari'an. Ketika kita mencoba untuk mengamalkan ilmu, nanti kita akan cepat pahamnya. Sebagaimana saya dulu ketika sudah lulus aliyah, disuruh ngajar, nggak mau belajar. Dari situ terus akhirnya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk memahami
apa yang saya ajarkan gitu. Iya Ustadz, kadang saya itu kalau nganggur itu saya itu live di TikTok nih Ustadz. Tapi ya ngomong-ngomong sendiri Ustadz, nggak ada muridnya. La baksa, maafin muskilah. Pakai ini, saya pakai untuk apa materi untuk ngomong Aywa, TikTok. naam sahih. Nasril ilmi untuk menyebarkan ilmu. Ya. Tayyib. Akhi Jackson, kaifa? Hmm. Tayyib. Ma fi soal, ma fi ijabah. Kaifa? Indak soal? Boleh itu. Oh iya, tayyib. Terlewatkan ini yang kana zaidun naiman. Sor Ahmadu maridun, inna zaidan naimun ka'anna Ahmada maridun. Tapi insya Allah sudah bisa dipahami teman-teman ya. Terkait kana dan inna ini. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bab marfu'atil asma. Maafi soal? Ada pertanyaan? Tafadhal bisual. Kalau nggak ada, insya Allah kita besok masuk ke bab terakhir. Ya, besok masuk bab terakhir. Besok akan insya Allah kita hatamkan ini. Sudah bab terakhir ini kita. Dan insya Allah nanti di pertemuan ke-15 kita praktek baca kitab. Ba'da nahtatimu al-mada. Setelah kita menyelesaikan materinya. Ustadz, Tayyib. ladaya soal Ustadz Kolil. Nah. Yang Tafadhal. ke kanan tadi di atas itu Ustadz Afwan, Ya. boleh di ini ke atas sedikit. Ya. Enam Ustadz. Enam. Ka'anna Ahmada maridun. Apakah Ahmad itu memang selamanya bisa berubah Ustadz?
biawamilihi, atau mungkin di sisi lain dia ada tempat-tempat tertentu untuk dia mamnu'un minas sarf, atau memang dia bisa tersaraf seperti ini Ustadz karena kemasukan anna, saudaranya inna. Bagaimana Ustadz? Iya. Kalau dari segi i'rab itu nanti menyesuaikan dia. I'rabnya apa? Misalnya kana Ahmadu. I'rabnya rafa karena dia fa'il. Cuman kalau dari segi lafadznya itu dia sudah terkategori isim ghairu munsharif yang artinya tidak boleh ditanwin. Jadi bebas dia berkedudukan sebagai apa saja. Bisa Ahmada, bisa Ahmadi. Nggak bisa Ahmadiyah. Pilihannya hanya ada dua. Ahmadu atau Ahmada. Itu seperti Nur Maidah. Oh, begitu Ustadz. Kalau misalnya di bawah ini Ustadz, karena saya di Araf, Ahmada itu Hah? masih ini isimnya inna mansubun, bisa seperti Ustadz atau bagaimana? Dia pakai i'rab mahli atau langsung ismu inna mansubun? Afwan, suaranya kurang jelas, putus-putus. Bisa diulangi lagi? Nah, maaf Ustadz, yang saya mungkin Ustadz, i'rabnya Ahmad ini seperti apa Ustadz? Apakah ketika dia di i'rab kita pakai i'rab mahal, langsung saja kita bilang isim inna mansubun, atau bagaimana? Iya, mafhim tuh. Ahmadu itu kira-kira mu'rab atau mabni Ukti Nur Maidah? Ya, yang saya tahu Ustadz, inilah tadi pertanyaan saya, yang saya tahu dia Ya, itu ya. mamnu minas sarfi karena dia kan nama orang. Aywa, dia mu'rab atau mabni? Dia Termute. Suaranya termute. kalau Ustadz, kalau saya lihat dari contoh ini secara teks Uh-uh. ya, tekstual dia itu mau Mm-mm. ada, Emang dia tapi mu'rab. saya tidak tahu secara maknawi. Suaranya putus-putus. Jadi mungkin Berarti saya kalau dia mu'rab, dia Mm-mm. mamnu sarfi. Tayyib. Yang di saya langsung garis bawah aja ya, barangkali nanti melenceng. Jadi Ahmadu ini dia itu isim munsharif. Isim munsharif itu terkategori kalimat yang mu'rab. Artinya dia tetap bisa berubah. Hanya saja tidak boleh ditanwin gitu saja. Kalau mabni huwa ya huwa, nggak bisa hu, nggak bisa hui. Itu. Kemudian ketika mengi'robinya, karena dia bukan mabni, maka dia tidak bermahal. Jadi kalau Ahmada itu sudah ismu inna wa alamatu nasbihi fathatun dahiratun fi akhirih li'annahu ismu ghairil munsarifi. Gitu Ukhti Nur Maidah, jadi tidak bermahal karena dia bukan mabni. Tayyib? Ini yang saya mau tanyakan tadi Ustadz, paham Ustadz, paham. Ayo, Berarti alhamdulillah. dia mu'rab, makanya kalau dia di Mu'rab. i'rab, dia Mm-mm. bukan i'rab mahalli, dia Mahali, langsung kita katakan sahih. isim inna karena dia ismu Sahih. gairu munsharif. Oh, paham Sahih. Ustadz. Oh iya, saya kirim ya. Sebentar. Saya pernah ngirim tabel enggak? Tabel i'rab pernah saya kirim? Sudah ya? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya itu. Sebagai patokan untuk menentukan i'rabnya. Tayyib. Soal akhir, pertanyaan yang lain, qabla nahtatim. Syukran Ustadz. Afwan.
طيب الحمد لله لأن وقتنا قد انتهى هيا نختتم دراستنا بقراءة الحمد لله الحمد لله رب Alhamdulillahirabbil alamin. العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.